Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Masya Allah, ini ada tuan guru ini, Ustadz Az-Zimam Aulia Rahman. Insya Allah kita akan membahas kali ini bagaimana ruqyah itu membuahkan hasil. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Al-Isra 82. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus ada yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu kata-kata syifa. Sebagaimana para ulama mengatakan, ikhtalafal ulama fi kauni syifa ala qaulain. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang memahami kata-kata syifa. Di antara mereka ada yang mengatakan syifaun lil qulub bizawalil jahl, yaitu syifa untuk hatinya, ya, jiwanya, untuk menghilangkan kebodohan, membasmi kejahilan. Dan yang kedua yaitu syifa minal amrad az-zahir, ya, kesembuhan yang mana itu mempengaruhi penyakit-penyakit secara fisik, secara abdan, yang secara nyata. Dan dari mualliful kitab, pengarang kitab ini mengatakan bahwasanya sesungguhnya kata-kata syifa itu adalah kedua-duanya, baik yang secara, ya, dalam arti kata gangguan-gangguan jin, dan juga penyakit yang itu dirasakan secara fisik. Itu sangatlah cocok dan pantas untuk diruqyah. Kemudian ada hadis yang mengatakan, ya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyarankan agar seseorang ataupun kata-kata ruqyah itu dapat dilakukan pada penyakit al-ain ataupun al-hasad, kemudian al-humati, ya, al-humah, kemudian an-namlah. Apa itu al-humah dan namlah? Al-humah itu adalah semacam penyakit orang yang disebabkan karena tersengat ataupun terkena racun, baik itu racun yang berbisa seperti kalajengking, ular, ya, ataupun racun yang kita makan ataupun yang kita minum tanpa kita sengaja, yang tidak kita ketahui. Itu sangat bisa diruqyah. Ini Rasulullah yang mengatakan, bukan saya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Kemudian al-ain dan hasad kita tahu, untuk menahan atau hasad. Kemudian yang terakhir itu adalah an-namlah. An-namlah ini semacam, kalau di sini itu adalah penyakit kulit ataupun semacam bisul dan sejenisnya. Insya Allah itu bisa diruqyah dan sembuh. Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdu dalam kitabnya Maradus Sihar mengatakan beliau pernah meruqyah orang yang punya penyakit an-namlah ini, ya, penyakit kulit ataupun semacam bisul ini. Dan beliau mengatakan
ataupun membacakan ayat, yaitu surat Thaha yang berbunyi wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa wa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwaja wala amta. Yaitu surat Thaha 105. Beliau membaca ini, ya. Dan alhamdulillah penyakit kulitnya tersebut ataupun bisul, semacam bisul tadi, itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan bekas sama sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dan juga beliau juga membaca surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-60. Fakul nadrib bi'asakal hajara fanfajarat min husnata asyarata aina. Ya, Al-Baqarah ayat 60. Beliau baca terus berulang-ulang. Ya, beliau baca pada malam harinya, ketika pagi-paginya selesai. Ya. Dan membacakan itu pagi-paginya selesai dan mereka kata kempes dan hilang keluhan yang ada di kulitnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik. Solihin dan solihat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 syarat supaya ruqyah yang kita jalankan itu benar-benar membuahkan hasil sesuai yang kita harapkan ataupun yang kita inginkan. Yang pertama, yang paling mendasar itu adalah niat. Ya. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala amal perbuatan itu semestinya dilandasi dengan niat. Niat kita untuk berobat, niat kita untuk diruqyah dan untuk meminta ruqyah. Ini harus kita pahami apa niatnya. Niatnya adalah mencari ridha Allah atas ikhtiar kita, atas usaha kita. Ya. Kalau kita sudah mencari ridha Allah, apapun hasilnya setelah kita berikhtiar, setelah kita berusaha, kita akan lapang. Lapang. Entah itu Allah berikan kesembuhan sama Allah, atau maaf kadang-kadang ada yang salah pasien yang kita ruqyah meninggal dunia, ada. Tapi insya Allah kita akan lapang, kita akan menerima segala ikhtiar kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah sidqur raqi. Ya, sidqur raqi. Apa itu sidqur raqi? Sang peruqyah itu benar-benar percaya sepenuhnya, ya, mengimani seutuhnya atas apa yang ia ikhtiarkan, apa yang ia lakukan. Dia meyakini ini adalah benar dan ini adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dia mengamalkan dan dia mempraktekannya. Kemudian yang ketiga, yaqinul marqi. Yaqinul marqi yaitu sang marqi, pesakit, dia yakin. Yakin dengan sebenar-benarnya atas apa yang ia lakukan. Ikhtiar yang ia tempuh. Dia harus yakin. Ya. Kenapa? Karena terkadang-kadang tidak matching antara sang peruqyah, ya, dan sang raqi ataupun sang marqi ini nggak matching. Sang ruqyahnya, sang peruqyahnya ataupun ustadznya itu sangat yakin sekali, sidqur raqi, dia yakin, tapi terkadang-kadang yang marqi ini, yang pesakit ini nggak yakin. Saya ini sembuh nggak ya kira-kira? Sembuh nggak ya kira-kira? Bahkan ketika dia datang pun, itu dia pengen coba-coba. Saya pengen coba ruqyah, kira-kira bagaimana? Saya pengen coba inilah di ruqyah. Itu nggak bisa, ya. Seakan-akan dia meragukan firman Allah, dia meragukan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ini. Ini nggak bisa. Karena dalam hadis qudsi mengatakan, ana inda dhanni abdi. Kata Allah. Saya sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau sang pesakit aja, sang pasien ini tidak yakin, yakinul marqi,
ya, sang pesakit aja yang diruqyah itu tidak yakin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkannya, akan mengangkat penyakitnya, akan memberikan rahmatnya. Ini mengganggu dan mengurangi keimanannya. Sehingga sah-sah saja mungkin ruqyah sana sini segala macam belum ada hasilnya. Karena apa? Karena dia tidak yakin dengan ikhtiarnya. Bagaimana? Al-Quran itu adalah mukjizat. Kita masih meragukan mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hasyr, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya apabila kami turunkan Al-Quran secara menyeluruhnya, secara utuhnya, kami berikan ke atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Tentu kalian akan melihat gunung itu, ya, akan bergetar, ya, saking kepada Allah Subhanahu wa taala sang makhluk, ya, bergetar saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sang Khalik. Yang mana ini adalah mukjizat yang tidak ada perubahan, tidak ada revisi, dan tidak ada tandingnya dengan perkembangan ilmu serta teknologi pada zaman ini. Nggak ada. Ini kita harus benar-benar yakin. Nah, terkadang-kadang ini nggak matching ini antara ustadznya, sang peruqyah, dengan sang pesakit. Itu doanya nggak sama-sama, istilahnya sama-sama matching, ya. Makanya usahanya ataupun hasil daripada ruqyah itu kurang optimal. Kurang optimal. Karena dia tidak yakin tadi. Sedangkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Udu'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Anda yakin bahwasanya apa yang Anda panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Ya. Kemudian kalau kita pengen coba-coba nih, saya pengen coba-coba, atau ya ikhtiarnya tidak yakin seutuhnya, jangan harap akan sembuh. Wallahi saya bilang jangan harap akan sembuh. Karena Al-Quran, karena ruqyah ini tidak untuk coba-coba. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala ini bukan untuk coba-coba. Ya. Kita harus berharap sepenuhnya untuk mendapatkan barokah daripada ayat-ayat Al-Quran tadi, ya. Mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah SAW. Kita harus yakin bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu benar, syifa, ya, memberikan penawar, memberikan kesembuhan. Bahkan kata ulama Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ya, labudda min amrayni. Kalau kita ingin mendapatkan manfaat ataupun efek daripada ruqyah itu tersebut, haruslah memenuhi dua unsur. Yang pertama, quwwatul yaqin fi hadha ad-da'i bi anna Allah ta'ala sawfa yashfi hadha al-marad bi hadhihi ruqyah. Kita harus yakin seutuhnya dengan doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat penyakit yang kita derita. Dan yang kedua itu adalah qabulul marid. Ya, pesakitnya itu, si pasien itu mau ikhlas, ridho. Saya siap diruqyah. Yang penting saya mengharap ridho Allah, semoga dengan ikhtiar saya ini Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik. Ya. Qabulul marid wa imanuhu bi annahu sayanfa, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beriman kepada ustadznya, kepada sang peruqyah. Ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah bi annahu sayanfa. Usaha dia ini, ikhtiar dia ini dengan ruqyah akan memberikan manfaat. Kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah, amma idza kanatil mas'alah ala wajhi tajribah, apabila dia ingin sekedar coba-coba saja. Saya pengen cobalah. Siapa tahu sembuh. Siapa tahu ya Allah hilangkan
Ya, dia pengen coba-cobain. Apa kata beliau? Kata Syekh Utsaimin, fa inna dzalika la yanfa'u. Sesungguhnya hal tersebut tidak akan memberikan manfaat sedikit pun bagi dirinya, ya, li'annahu labudda minal yakin. Hendaklah dia harus benar-benar meyakini, mengimani annama fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haqqa. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar adanya. Ya. Jadi itulah diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi, ya. Khalisun niyah, niat yang tulus, ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu sidqur raqi, seorang peruqyah itu dia benar-benar yakin, ya, dan dia benar-benar seutuhnya wa taala wal luju' ila Allah, dan yakin tersebut. Insya Allah akan mendapatkan dan berbuah hasil. Alal aqal, paling tidak orang yang setelah diruqyah itu pertama, ya, hasil daripada orang yang setelah diruqyah itu paling tidak pertama, yazidu imanuhu, akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pasti akan bertambah. Ya. Kalau dia benar-benar memenuhi syarat tadi. Kemudian yang kedua, imannya akan bertambah. Yang kedua, ya, akan ada perubahan sebelum diruqyah dan setelah diruqyah. Paling tidak moodnya bertambah, moodnya bagus, positifnya bertambah, ya, merasa enteng badannya, ringan, ya, keluhan-keluhan yang diderita ataupun semacam penyakit-penyakit yang selama ini secara medis yang dia derita akan merasa lebih baik, ya. Dan insya Allah semoga kita semuanya masih tetap mengimankan Al-Quran sebagai syifa'un, ya, warahmatun, ya, lil mu'minin. Syukran ala husni istima'ikum. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.